Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Abi Dandan ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ada kipas angin. Ini baling-baling besi ya. Jadi kendalanya ini berputar, cuma selang beberapa menit, mungkin 5 menit gitu, kipas ini berhenti sendiri. Itu kata pemiliknya ya. Saya juga belum mencoba ya. Jadi datang kondisinya seperti ini. Ini sudah mengamemo. Ini muter mungkin 180 derajat ya. Ini gimana sejarahnya ini ya? Mungkin ini plat swingnya karena ada yang patah atau gimana yang kita cek. Kok bisa muter-muter? Muter ini yang muter kipasnya apa swingnya? Muter semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita tes dulu untuk putaran kipasnya yang kata pemiliknya ini 5 menit mati dan suaranya pun kasar ya, krocok. Ini stekernya ya udah nggak ada, foto seperti ini kondisinya teman-teman. Akan kita colokkan dulu, ini posisi di up ya, di speed 0. Nah itu kita colokkan dulu, kita nyalakan. Berputar ya, berputar sih. Suaranya kayak diesel ya, tok 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 itu lah. Nah, speed 3. Suaranya kayak diesel, mantap lah. Kita lepas. Jadi artinya untuk dinamonya spoolnya masih aman ya, karena dia masih dapat berputar. Dan ini kendalanya kalau seperti ini berada di as dan bosing. Nanti akan kita cek. Yuk kita buka di sini teman-teman. Jadi teman-teman jika mempunyai kipas seperti ini ya, yang suara otok kasar seperti kapal klotok atau seperti helikopter, pesawat, jangan dipaksakan untuk berputar ya, karena nanti mengakibatkan panas dan kabel spoolnya bisa putus ya, terbakar. Kalau sudah terbakar ya sudah, terpaksa beli kipas baru ataupun beli dinamo baru kalau teman-teman mau memperbaiki. Oke, kita lepaskan dulu untuk baling-balingnya. Nanti akan kita cek asnya. Ini mudah ya memperbaiki ya. Kita cek asnya, kita goyangkan ke atas ke bawah. Yalah, sudah oblak teman-teman. Kelihatan ya. Bunyi ya. Ke atas ke bawah, ke kanan ke kiri. Ini tandanya antara as dan bosingnya sudah oblak. Oke, saja kita bongkar yuk teman-teman. Kita lihat seperti apa nanti asnya dan bosingnya. Apakah hanya bisa diganti dengan bosingnya saja sudah sembuh, ataukah asnya juga sudah aus ya. Jadi yang dia membuat ini muter semua, ininya udah putus teman-teman, sudah patah dari sini ya. Jadi dia muter semua 180 derajat atau 360 ya, bisa muter ya. Tuh kan. Jadi ini nanti mungkin akan saya lem nanti di sini, bisa menggunakan lem Cina ya.
putus di bagian sini. Selanjutnya kita harus membongkar ini teman-teman, di casingnya dinamo ini kita bongkar baut 4 ini ya. Kita buka ini dulu. Nah, di sini ada sepinya, boleh teman-teman cabut, boleh tidak ya. Oh, ini selangnya juga udah banyak ini. Ini untuk mempermudah kita lepaskan saja dari rumahnya sini ya. Nah, sudah terlepas. Ya. Mungkin kameranya akan saya dekatkan dulu ya. Kita akan melepas di bagian ini teman. Ini keempat baut ini boleh dilepas semua atau boleh dilepas sebelah saja ya. Kita cari yang termudah. Boleh diongkek sedikit. Ini sepertinya banyak grisnya teman-teman ya. Mungkin sudah dikasih gris sama pemiliknya teman-teman. Saya ambilkan lagi. Biar nggak kelepotan ya, tangan saya ini kelepotan teman-teman. Nah, setelah terlepas semua ya keempat baut ini ya, kita bisa melepaskannya perlahan-lahan. Nah, ini akan kita cek bagian bosing mana yang sudah oblak ya teman-teman. Sebelah depan ini memang sudah oblak ya, terlihat ya. Nah, kita lepaskan untuk sepinya teman-teman.
Nah, kita lihat asnya. Kita bersihkan. Oh, ini asnya sudah kena, teman-teman. Sudah aus. Jadi jika seperti ini mau tidak mau asnya harus diganti, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir jika asnya sudah aus seperti ini. Teman-teman bisa membelikan asnya saja ya. Asnya di toko online banyak atau di toko-toko yang jual alat-alat spare part rumah tangga ya, peralatan rumah tangga itu banyak. Asnya cukup murah. Ini asnya saja ya, tapi ininya masih tetap menggunakan yang bawaannya. Yang diganti cuma asnya saja kalau kita beli di toko ya. Tapi karena saya banyak ini teman-teman cabutan ya, saya akan mencarikan dulu teman-teman. Ini banyak terdapat yang sudah rusak-rusak gulungannya, dan asnya ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini sama ya, untuk jarak asnya sama. Ini asnya juga masih bagus. Nah, belum ada baretnya. Coba kita cek dulu ke sini. Nah, bosingnya juga masih oblak ya. Kita ganti bosingnya sekalian, teman-teman. Jadi tidak hanya asnya yang kita ganti, tapi bosingnya kita ganti. Cara menggantinya cukup mudah, teman-teman. Teman-teman bisa mencongkel sini ya. Di sini ada 3 kuku ya, yang mencekram ini ya. Dicongkel aja pakai obeng min atau obeng plus yang kecil ya. Oke, sudah terlepas ya. Nah, ini dia ini. Ini bosing yang sudah oblak. Nah, kita tes apa tadi ya. Nah kan sudah oblak ya, nggak enak lihatnya, oblak. Ini yang mengakibatkan suaranya seperti suara diesel tadi ya, suara helikopter. Oke, sekarang asnya kita menggunakan ini yang tidak baru ya, ini cabutan ya, bongkaran dari kipas angin yang gulungannya sudah terbakar tapi asnya masih bagus, bisa dimanfaatkan. Teman-teman juga bisa belinya, ini bisa beli baru, bisa di toko online banyak ya. Ya. Saya ambilkan dulu untuk bosingnya. Ini kalau bosing saya juga punya bosing baru ya. Ini stok saya teman-teman, banyak, tinggal kita pilih. Nah, ini bosing baru tuh, bosing juga bisa beli di toko online atau toko spare part, banyak di situ. Nah, mengasih presisi ya teman-teman, masih bagus ya. Jadi as yang ini memang masih bagus. Kita bisa menggunakan itu saja. Oke, kita pasang kembali ya. Kita pasangkan, sudah kita ganti bosingnya, kita pasangkan kembali. Untuk masangnya sama dengan bongkar tadi ya, tinggal kebalikannya teman-teman. Tinggal dipukul sedikit kukunya, dikembalikan seperti semula ya. Ditekan bawahnya, yang sini kita pukul. Nah, seperti itu. Sudah kuat ya. Oke teman-teman, nah, jadi seperti ini ya.
sudah kenceng lagi seperti semula ya. Nah, jadi jangan lupa untuk yang bosing sebelah belakang dicek juga ya. Kalau kita lihat dari sini masih bagus ya, belum ada yang termakan. Dan mudah-mudahan untuk bosingnya juga masih bagus. Ini memang masih bagus ya, belum oblak ya. Oke teman-teman. Nah sekarang kita akan mencoba untuk merakitnya kembali ya. Oke, kita akan coba melakukan perakitan. Kita mulai dengan perakitan. Jangan lupa kita berikan sedikit oli ya sebagai pelumas ya, sedikit aja teman-teman. Untuk yang kita ganti tadi, untuk bagian kelilingnya ada busa, kita berikan oli juga. Dan bagian tengah posingnya, lubang posingnya. Oke. Kita rakit seperti semula ya. Dan untuk bagian asnya teman-teman, nah, kita kasih sedikit ya. Kita bagi dua saja, sebelah depan dan belakang. Kita masukkan. Setelah kita rasa pas ya, ini harus ngenok ya di bagian lubang baut ya. Nah, tinggal kita melakukan pembautan kembali keempat ini. Kita baut lagi. Kita pasangkan untuk casing dinamonya ya. Nah, kita baut. Nah, dan as tiang ini kita kembalikan ke posisi semula. Kita bautkan lagi ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita pasangkan kembali ini tadi stopper untuk balik-baliknya ya, atau pasaknya ya. Nah. Oke, kita tes untuk putaran. Jika putarannya masih agak seret, boleh diketok di bagian sini ya. Nah, sudah enteng putaran. Oke, sekarang kan kita tes teman-teman. Kita tes putarannya ya. Apakah masih seperti helikopter atau sudah lancar jaya ya.
nyaris tak terdengar teman-teman, putarannya nyaris tak terdengar. Ini sudah bagus ya. Oke, speed 2, speed 3 nyaris tak terdengar, udah kenceng lagi dan enggak oblak lagi. Oke, mantap. Jadi seperti itu teman-teman cara memperbaiki kipas angin yang bunyi grodok-grodok atau seperti helikopter atau seperti apa ya, mesin diesel ya. Jadi cukup mudah, teman-teman bisa mengganti bushing ataupun asnya. Setelah diganti, kipas angin dapat dipergunakan kembali dengan normal. Nah oke teman-teman, jadi nanti tinggal merakit di bagian ini dan baling-balingnya dan siap dipergunakan. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya, dan semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.